Kita mulai ya. Siapa? Adrian, namamu bagus. Mau mana? Ini judul penelitianmu tuh, proposal penelitian sertifikat atas tanah sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat. Studi di Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi. Cara motongnya salah. Coba perhatikan. Kabupaten hilang, Lombok Baratnya di bawah. Perhatikan yang punya saya itu ya. Kamu lihat di WA grup itu kan ada contoh proposal saya itu. Yang itu kan judulnya panjang itu. Yang judulnya kan rancangan pengembangan paket wisata berbasis sumber daya agraria dengan memanfaatkan konsep bisnis model kanvas di Kelurahan Pucung, Kabupaten Wonogiri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Tapi perhatikan cara potongnya. Di bagian atas rancangan pengembangan paket wisata. Orang kan langsung paham, oh dia akan mengembangkan paket wisata. Berbasis sumber daya agraria khusus satu baris tersendiri tuh. Nah. Oh kan. Soalnya dibuka lagi. Oh sini. Kok ke sini? Kamu putar ke belakang saya. Boleh, Pak. Ini loh. Finishing ya, Pak? Nah ini. Kan begini. Rancangan pengembangan paket wisata satu baris tersendiri. Berbasis sumber daya agraria. Ini kan urgen ini. Ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memang penelitian agraria, bukan penelitian pariwisata. Yes, Terus kemudian dengan memanfaatkan itu alamat di Kelurahan Pucung, Kabupaten Wonogiri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, satu baris. Ini kan kamu dipotong. Kadang nggak cukup, Pak. Ya nggak, makanya diatur. Iya. Provinsinya nggak usah, kan hurufnya bisa diatur. Oh, Ya, jadi nanti kamu studi di ini kan desa tuh. betul, Pak. Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Provinsinya nggak usah. Ini loh, gini. Proposal penelitian, sertifikat atas tanah sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat. Studi di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kalau nanti terlalu banyak, ini bisa disingkat KET. Ini KAP. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ditulis panjang, tulis panjang. Oke, sudah aja duduk. Siapa? Gitu. Nah, terus kemudian langkah berikutnya saya akan perintahkan kamu untuk lihat contoh yang ada di WA Group. Di WA Group kan saya kasih contoh proposal saya yang Pucung. Nah, di dalam proposal saya itu nanti ada istilah interview guide. Interview guide itu instrumen alat untuk mewawancarai orang. Nah, tetapi karena kamu peneliti pemula, kamu jangan gunakan interview guide. Interview guide itu untuk peneliti tingkat lanjut kayak saya 20 tahun penelitian boleh pakai interview guide. Kalau kamu belum boleh karena kemampuanmu masih diragukan. Apa bedanya? Interview guide itu misalnya saya ke lapangan cuma pegang 5 pertanyaan. Di lapangan saya cuma pegang 5 pertanyaan, tapi ketika ngobrol 5 pertanyaan itu saya kembangkan jadi 100 poin. Nah, itu yang belum bisa untuk peneliti pemula. Maka peneliti pemula gunakan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka itu apa? Kuesioner terbuka itu daftar pertanyaan dari poin 1 sampai poin terakhir yang kamu butuhkan. Misalnya skripsi kamu butuh 60 pertanyaan, maka tulis nomor 1 sampai nomor 60 pertanyaan itu. Nanti pertanyaan itu diperiksa oleh dosen pembimbing. Kalau misalnya masih kurang akan ditambah, kalau lebih dikurangi. Sehingga kemudian ketika kamu ke lapangan, semua informasi yang dibutuhkan semua tercover di kuesioner terbuka itu, ya. Gitu. Jadi satu di sini jangan gunakan interview guide tapi gunakan kuesioner terbuka. Terus berikutnya gunakan huruf dan spasi yang ditentukan oleh STPN. Times New Roman 12 spasi 1,5. Ya. 11. Iya, maka itu harus tertib dan spasinya juga harus tertib. Jadi Times New Roman 12 spasi 1,5. Nah, kemudian ini kan pendahuluan. Pendahuluan kan ini kamu pendahuluannya kacau balau, nggak nyambung. Makanya saya coret semua pendahuluanmu. Di pendahuluanmu itu nanti kamu cerita 3 hal aja. Tapi dengan singkat ya, jangan detail karena ini bukan kerangka teoretik tapi pendahuluan untuk mengantarkan orang memahami judulmu ini loh. Kan judulmu kan tentang sertifikat, berarti tentang pendaftaran tanah. Judulmu tentang peningkatan pendapatan, ya. Maka kemudian itu yang harus dimuat. Jadi latar belakangmu nanti cerita tentang pendaftaran tanah, cerita tentang manfaat sertifikat, cerita tentang pendapatan masyarakat. Secara singkat karena latar belakang. Sehingga kemudian nanti di bagian akhir dari latar belakang kamu tulis dengan demikian peneliti berketetapan melakukan penelitian dengan judul, tulis judulnya. Jadi nyambung, ngomong apa, judulnya ngomong apa. Ya.
Kamu ngomongin drama Korea, filmnya tentang mafioso Itali ya. Gitu toh? Oke. Rumusan masalah juga gitu, nggak usah bertele-tele kayak gini. Langsung aja pointer rumusan masalahnya. Poin 1, bagaimana sertifikat atas tanah berfungsi sebagai instrumen peningkatan, kan judulnya gitu. Siap. Jadi poin 1, bagaimana sertifikat atas tanah berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat, ditulis lengkap desa ini dan seterusnya sampai ke 4 kan. Kemudian apa kendala yang dihadapi saat sertifikat hak atas tanah, gitu ya. Jadi cuma 2 itu. Bagaimana sertifikat atas tanah itu berfungsi sebagai itu, terus kemudian apa kendalanya. Kan bisa aja sertifikatnya cuma disimpan, nggak digunakan, berarti kan tidak berfungsi toh. Nah itu, kalau dia simpan kenapa? Berarti kan kurang informasi dan sebagainya. Jadi 2, bagaimana sertifikat berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan dan apa kendalanya. Itu kemudian nanti disesuaikan di sini, di tujuan. Nah, kamu kan ini tergoda di Tora. Iya, dari kemarin tergoda karena Tora semua. Jangan. Tora itu hanya sebagai latar belakang aja bahwa dia memiliki sertifikat hak atas tanah karena dia punya bidang tanah. Dia punya bidang tanah karena ada program Tora gitu. Tapi itu nggak diteliti. Yang kamu teliti apa? Sesudah jadi sertifikat ini loh, bisa meningkatkan pendapatan atau enggak gitu ya. Nanti tujuannya disesuaikan ya, sesuaikan dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian itu 3 bagi peneliti buat kamu ya, untuk memenuhi syarat diploma 3, bagi STPN untuk referensi, bagi Kementerian ATR BPN untuk masukan, sebagai masukan bagi Kementerian ATR BPN dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan sertifikat atas tanah. Itu. Kemudian tinjauan pustaka, kajian terdahulu kan penelitian yang terdahulu toh. Nah, nanti kamu jelaskan penelitian yang menunjukkan peran sertifikat atas tanah untuk peningkatan pendapatan. Jadi cari penelitian sebelumnya yang cerita tentang itu. Dan meskipun ini ya Pak. Kamu kan terjebak di Tora ini. Iya. Dari kemarin fokusnya ke Tora. Jangan. Sekarang kamu ganti fokusnya ke sertifikat. Pemamparan sertifikat. Jadi cari judul itu banyak gitu ya. Di Google Scholar banyak itu. Oke. Berarti kamu udah paham. Nah, sekarang tentang kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu ngomong apa? Kamu kan bilang reforma agraria. Kerangka teoritis itu cuma ngomong 3 hal. Pendaftaran tanah, sertifikat hak atas tanah, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat, jadi pendaftaran tanah, sertifikat hak atas tanah, pendapatan masyarakat. 3 hal itu aja yang kamu omong, jangan ngomong yang lain. Itu ya, coret semua. Nah, kemudian kerangka pemikirannya belum ada ya. Nah, kerangka pemikirannya terlalu dikit. Terlalu sedikit. Sekarang saya ajarkan cara bikin kerangka pemikiran ya. Kerangka pemikiran itu baru bisa dibuat kalau kamu sudah buat bagian alirnya. Jadi kamu buat bagian alirnya dulu, ya. Jadi bagian alirnya itu kan, kamu kan tadi kamu bilang ada RA ya, toh? Reforma agraria, toh gitu toh? Di dalam reforma agraria kan ada Tora, toh? Nah, Tora ini kan kemudian penataan aset, tuh. Penataan akses gitu tuh. Penataan aset ini nanti pakai pendaftaran tanah, tuh. Pendaftaran tanah. Yang ini pemberdayaan masyarakat, tuh. Yang ini nanti muaranya peningkatan pendapatan. Ini muaranya apa? Pemanfaatan sertifikat. Pemanfaatan sertifikat. Terus kemudian ini nggak usah digabung, sampai sini aja. Ini nggak usah ya. Gitu. Jadi ini aja banyak alirnya. Ini jangan, nah ini di satu kamar gitu. Jadi nanti bagian agama gini, reforma agraria ada Tora, kemudian reforma agraria itu ada penataan aset, penataan akses. Penataan asetnya itu pendaftaran tanah, penataan aksesnya itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu muaranya di peningkatan pendapatan masyarakat, yang ini muaranya di pemanfaatan sertifikat. Selesai. Nyambung dengan judulmu tuh. Betul. Nah kemudian nanti ini diuraikan, ini kan namanya bagian alir.
bagan alir, rangka pemikiran. Nah, nanti ditulis dalam bentuk kalimat. Ini kan gambar. Ya. Nanti di bagian akhir barunya nanti ditempel di sini gambarnya. Ya, gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang masuk metode penelitian. Metode penelitian, teman-teman itu kebanyakan terjebak di kuantitatif. Nah, kalau yang punya kamu kayaknya udah enggak terjebak. Cuman perlu revisi. Format penelitian dibikin sederhana aja. Yang nomor 1 itu bicara tentang metode penelitian kualitatif, yang nomor 2 bicara tentang pendekatan deskriptif. Pakai pendekatan ini aja lebih mudah. Ya. Oh, pendekatan deskriptif ya. Oh, terus kemudian kamu searching di Google, pakai bukunya siapa, tahun berapa, halaman berapa. Nanti dikutip. Siap. Kalau yang ini pakai buku saya yang kualitatif, Nugroho 2020 halaman sekian. Bukunya Bapak Ya. kemarin kalau Iya, yang itu ya. Jadi 2 poin sehingga ketika orang lihat format penelitian orang langsung tahu, oh metodenya ini, pendekatannya ini. Nah, jadi nanti dosen penguji sudah bisa tahu, udah hafal gitu loh. Siap. Terus kemudian lokasi, jelaskan alasannya ya, kenapa lokasi itu dipilih. Ini kayaknya nggak ada alasannya ya. Belum ada tuh. Ini kamu sibuk di Tora itu. Iya, Pak. Nanti kamu Fokusnya kayak ke nanti Tora terus dari kemana? jadi nanti jelaskan alasannya. Alasan itu karena dia bicara sertifikat, mungkin apa keunggulannya sertifikasi di tempat itu ya. Hubungilah teman-temanmu di kantor, telepon. Siapa? Keunggulan pensertifikat PTSL di situ tuh. Ya. Nah, keunggulan PTSL di Batu Putih itu apa? Itu jadikan alasan ya. Di Batu Putih bikinlah 1 atau 2 poin gitu ya. Telepon bisa itu. Siap. Ya. Nah, kerja operasional, penetapan subjek, nah kan masih sibuk Tora. Nanti disesuaikan ya. Bisa, Pak. Pemilik tanah kayak apa, pemegang sertifikat gitu ya. Penerima sertifikat. Penerima sertifikat. Penetapan informan. Nah, ini Tora lagi disesuaikan. Sudah oke. Teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teman-teman dengan informan. Instrumennya belum ya. Nah, di sini teknik pengumpulan dan teknik dan instrumen. Instrumen ya. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Tekniknya itu misalnya wawancara, instrumennya itu kuesioner terbuka, ya. Nanti yang ini disesuaikan. Ini kan wawancara nih. Wawancara itu kan teknik. Nah, alatnya apa? Alatnya kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka. Teknik analisisnya Nugroho 2020 halaman sekian, tulis ya. Jangan nggak usah pakai Moleong lah, ini kan sudah ada yang baru. Itu kemarin saya bingung, Pak. Yang Moleongnya dibuang aja, pakai ini aja. Nugroho 2020 halaman 68 dan 9. Siap. Itu kemudian daftar pustaka, hanya bahasa kritik ya. Ya, betul. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris saja. Siap. Yang Cina, Jepang, Korea itu. Siap. Terus kemudian buku, jurnal sama website digabung. Yang hukum nggak usah, karena ini kan metodenya kualitatif. Oh, Ya. Sumber peraturannya Nggak usah. Jadi daftar pustakamu usahakan nanti 20 literaturnya. 20. Kalau cuma 5 itu SD, ya. 20 literatur, 5 berbahasa asing, 15 berbahasa Indonesia. Ini terdiri dari buku, jurnal, dan website. Disusun alfabetis. Ya. Alfabetis itu dari nama penulisnya, misalnya website kan ada penulisnya itu di website, jurnal ada penulisnya, nanti disusun dari situ alfabetis. Habis. Apa pertanyaannya? Boleh, Pak, izin. Silakan. Mulai dari belakang aja nih, Pak. Ya. Terkait tadi daftar pustakanya, Pak. Ya. Kemarin kalau saya ngambil daftar pustakanya ada yang dari skripsi juga, Pak. Itu relevan atau enggak? Sebaiknya dihindari ngambil data dari skripsi. Saran saya lebih baik dari jurnal. Kamu buka di Google Scholar, itu ada jurnal. Itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kamu suka bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris. Kalau pengen pakai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Banyak di situ. Hasilnya berarti paling kuatnya jurnal. Sebaiknya jurnal. Buka Google Scholar. Terus? Kemarin dalam penyusunan latar belakang, Pak, kan saya kayak membuat
poin-poin dari SK pedoman pembuatan skripsi 2018. Di situ kan nggak ada strukturnya sebenarnya, sistematikanya nggak ada, tapi dijelasin kalau latar belakang pengertiannya apa. Jadi kalau saya buat poin-poin, terus ngejelasin berdasarkan poin-poin yang saya buat itu. Nah, kesulitan saya itu karena sistematikanya itu saya nggak tahu, jadi kayak ngebuatnya asal gitu, nggak ada dasarnya gitu. Sekarang udah tahu tuh latar belakangmu tadi cerita tentang 3 hal ini. 3 hal ini dari mana? Dari judul. Jadi dari judul menghasilkan ini. Nah, ini yang harus kamu ceritakan di latar belakang. Misalnya ini 2 alinea, ini 2 alinea, ini udah 6 alinea. Siap. Gitu. Kurang lebih tadi sudah dijelaskan sama Bapak sebenarnya. Terus kalau boleh saya bertanya teknis. Kalau terkait dengan mau konsultasi kan ada dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Itu tupoksinya sama. Atau nanti kan gini, ada pembagiannya kamu perbaiki versi saya, perbaiki versi Buati tuh. Nanti kemudian dikompromikan gitu. Digabung koreksi dari Buati apa, koreksi dari saya apa, gabung. Soalnya kadang teman-teman saya ajak diskusi, dosen pembimbing 1 udah konsul tapi dosen pembimbing 2 belum gitu. Oh ya, itu selera. Tergantung selera masing-masing. Kalau saya dengan Bu Wati begitu. Bu Wati kasih koreksi, saya kasih koreksi, gabung. Sudah nggak ada. Terus ini Pak, terkait teknis lagi Pak. Apa namanya? Kalau terkait dengan sempro ya Pak? Saya nggak membahas. Saya nggak membahas sempro karena proposalmu belum jadi. Saya itu ingin melatih kamu berpikir sistematis bertahap. Sistematis itu artinya mana yang duluan, mana yang belakangan. Kemudian bertahap, kerjakan hal-hal yang penting di tahap itu. Kerjakan dulu proposalmu. Dulu, nanti masalah itu. Selesai ini baru kita diskusi sempro. Nanti kalau lama-lama kok tanya toga. Pak, nanti wisudanya pakai toga tapi pakai seragam. Siap. Nanti selesaikan dulu ya. Terkait terus revisinya ini bagaimana Pak? Maksudnya waktu nanti kamu bikin secepat mungkin, tapi nanti saya umumkan di WA Group. Kan saya lihat performan mahasiswa tuh, kalau kira-kira kayaknya canggih seminggu, kalau kurang canggih 2 minggu. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sukses ya. Siap. Oke, yuk. Terima kasih banyak Pak. Yuk, awas ketinggalan. Saya izin. Ya, silakan ke Bu Wati sekalian. Permisi Pak. Oke. Waalaikumsalam.